Puji Tuhan, haleluya. Saat yang indah kita ada lagi untuk kita berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita tinggalkan segala keberadaan kita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Allah yang layak, Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Nyanyikan pujian ini. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Haleluya. Berlayaklah Engkau. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Berlayaklah Engkau. Tuhan yang berkuasa, Engkau yang memegang Tuhan segala sesuatu di tangan-Mu. Haleluya. Engkau layak terima kemuliaan kami Tuhan. Engkau yang jadikan segala sesuatu. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini lagi kami dapat berkumpul beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu.
Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam ibadah kami ini sampai akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan berkat kuasa dari puji-pujian, dari kuasa, dari ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami ingin beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau setiap keberadaan kita lalui bersama dengan Yesus. Kita menaikkan pujian kita yang terbaik untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani hanya bersama Yesus. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama dengan Yesus. Bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui bersama dengan Yesus. Haleluya. Bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Persoalan, pencobaan ku hadapi semua bersama dengan Yesus. Haleluya. Bersama Yesus juru selamatku. Mari tetap naikkan yang terbaik untuk Tuhan. Keindahan di hadapanku. Di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dengan sukacita, karena hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, Kemenangan ada di perjalananku. Amin. di perjalananku, Kekuatan, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Amin. Hidup kita indah kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Hidup ini tambah manis setiap hari,
yang kita sembah, Yesus luar biasa. Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Ajaib, sungguh ajaib. Perbuatannya, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Allah sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari kita menikmati berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat kembali begitu banyak hal ajaib Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran Betapa ku menyaksikan. Haleluya. menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dunia yang kita diami sekarang akan menjadi dunia yang semakin jahat. Begitu banyak kemurahan, kebaikan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita satukan iman percaya kita dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, dengan kekuatan juga yang akan kita nikmati dalam firman Tuhan sebentar. Itu dapat memampukan kehidupan kita. Haleluya. Wanita, nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Haleluya. Waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari ulangi dari awal, kaum pria, nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan
kebenaran-Mu. Haleluya. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kita nikmati sebentar, kita mau hidupi, kita mau lakukan dalam kehidupan kita, menjadikan iman percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Semua karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Benar Tuhan, benar Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu yang kami dapat, biarlah Tuhan tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya setiap kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami pribadi masing-masing Bapa. Berikan kami Roh Kudus Tuhan untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti kebaktian online ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya diberikan tema tentang Allah membenci perceraian. Mari kita segera membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19. Injil Matius pasalnya yang ke-19. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12. Dengan cepat saya akan membacakan ayat-ayat ini, demikian bunyinya. Perceraian. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus,
Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun, aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik tidak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan sorga. Siapa yang menerimanya, hendaklah ia menerima. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang diceritakan di dalam kisah ini, di mana orang-orang Farisi datang menemui Tuhan Yesus. Kalau dikatakan di sini mereka mau mencobai Tuhan Yesus, artinya mereka ingin tahu sejauh mana pengetahuan Tuhan Yesus tentang orang-orang yang menikah, kemudian ada beberapa yang bercerai. Sebenarnya orang Farisi ini tahu jawaban yang harus mereka terima, tetapi mereka ingin melihat sejauh mana apakah Yesus memberikan jawaban yang berbeda dengan peraturan atau hukum yang sudah ditetapkan oleh orang-orang Yahudi semenjak dari zaman Nabi Musa. Nah, ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan menjawab dengan jawaban yang berbeda dari hukum aturan yang sudah ditetapkan oleh mereka. Namun ketika Yesus menjawab hal itu, bahwa tidakkah kamu baca bahwa Ia, Allah, yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi pada waktu itu, Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Dan penjelasan selanjutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan Yesus tegas untuk hal ini. Artinya bahwa Yesus pun sama seperti Bapa di sorga, mempunyai pemahaman bahwa perceraian adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena Allah membenci perceraian. Namun mereka coba memberikan dalil-dalil, mereka mengatakan bahwa Musa pun bisa menceraikan orang. Mereka katakan bahwa jika demikian, ayat yang ke-7, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Dan Yesus menjawab kepada mereka,
karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jawaban Tuhan Yesus ini menegaskan tentang apa yang menjadi maksud Allah. Bahwa Yesus itu adalah Yesus yang memiliki pikiran dan pemahaman yang sama dengan Bapa di sorga. Bahwa dia juga membenci perceraian. Tetapi ketika mereka mengatakan bahwa Musa pun mengizinkan perceraian, Yesus katakan itu karena kekerasan hatimu. Kamu yang pengen cerai. Seringkali ada orang-orang yang coba mau berusaha untuk melegalkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Salah satunya dalam hal perceraian. Ada banyak orang, ada beberapa orang bahkan dikatakan sebagai anak Tuhan. Mereka coba mau melegalkan bahwa perceraian itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bahwa ternyata orang-orang tersebut, mereka mau melakukan itu, melegalkan hal-hal yang seperti itu yang Tuhan sendiri pun tidak suka, Tuhan sendiri pun membenci. Karena mereka mempunyai satu tujuan. Dan sudah pasti tujuannya adalah hal-hal yang tidak berkenan. Dan sudah pasti tujuannya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada waktu itu Musa, kalau saya bisa katakan akhirnya Musa tidak berdaya dengan hal ini. Karena kekerasan hati mereka. Mereka ingin berpisah, mereka mau cerai. Dan akhirnya waktu itu Musa pun dikatakan oleh Tuhan Yesus mengeluarkan surat. Supaya mereka bercerai. Tapi kita membaca di ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serius dengan ayat yang ke-9 ini. Kenapa saya katakan serius? Inilah keputusan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang pada akhirnya mereka bercerai. Ayat yang ke-9, namun kata Yesus, aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Ternyata tujuan orang-orang ini pingin cerai, ya karena seperti ini. Pingin menikah lagi. Tapi Yesus tegaskan kepada mereka, siapa yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Artinya, kalau mereka bercerai dan kemudian pada akhirnya mereka berpisah, mereka tidak boleh menikah kembali. Yesus katakan, kalau dia menikah kembali, dia berzina. Tapi ada satu kalimat yang sangat boleh dikatakan membuat agak tergelitik sedikit bagi saya gitu. Adalah dikatakan kecuali karena zina. Kata kalimat kecuali karena zina inilah yang seringkali dipakai oleh beberapa orang yang mengatakan, saya mau menceraikan suami saya mau menceraikan istri saya karena dia sudah berzina dengan orang lain. Berarti saya bisa bercerai. Kenapa? Karena pasangannya, suaminya kah, istrinya itu sudah berzina. Nah, seringkali kata ini menjadi senjata orang-orang tertentu untuk melakukan perceraian. Sehingga bagi dia melegalkan dia untuk menikah kembali. Karena pasangannya telah berzina. Kalau kita melihat kata zina di dalam bagian ini dengan kata berzina di bagian akhir dari ayat ini memiliki pengertian yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata zina, kecuali karena zina, itu berbicara tentang mereka yang sudah hidup di dalam persinahan itu.
Sementara kata berzina di akhir dari ayat 9 ini adalah mereka yang melakukan hubungan yang terlarang itu, yang dikatakan bukan dengan pasangannya. Berzina. Berbeda dengan kata sina. Kata sina, karena sina itu adalah mereka yang hidup di dalam persinahan tersebut. Jadi yang dikatakan kecuali karena sina ini adalah orang-orang, pasangan yang melakukan pernikahan yang tidak sah. Siapa yang melakukan pernikahan yang tidak sah, yang boleh bercerai? Kecuali karena sina ini adalah mereka bercerai karena sudah hidup dalam persinahan, hidup dalam pernikahan yang tidak sah, adalah pernikahan kekerabatan, pernikahan keluarga, kakak beradik, orang tua dengan anak. Itu adalah merupakan pernikahan yang tidak sah dan itu boleh cerai. Hubungan pernikahan ini boleh cerai, boleh pisah, dan dianjurkan untuk berpisah. Karena tidak boleh. Tidak boleh ayah menikah dengan anak, tidak boleh anak kakak dengan adik menikah. Itu tidak boleh, itu dianjurkan untuk berpisah. Dan itu yang dikatakan sina. Mereka yang sudah hidup di dalamnya. Dan itu boleh berpisah. Dan dianjurkan untuk berpisah. Dan kemudian adalah pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis itu boleh pisah. Itu boleh bercerai. Dan kalaupun dia mau menikah dengan, apakah dengan pria, dengan wanita, itu bisa dilakukan pernikahan. Karena mereka memiliki hubungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki hubungan pernikahan yang tidak sah. Sesama jenis. Itu dianjurkan untuk bercerai. Bisa bercerai. Kemudian adalah hubungan manusia dengan hewan. Ini yang seringkali kita lihat bahwa ada orang yang terlalu mencintai hewannya. Sehingga dia tidak lagi melakukan pernikahan dengan pasangan yang seharusnya dia menikah gitu. Dia menikah dengan hewan. Dan ini dianjurkan untuk bercerai. Nah, jadi kecuali karena zina itu adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pernikahan yang tidak sah, itu boleh bercerai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan, sebuah hubungan dalam keluarga adalah merupakan pernikahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah pernikahan antara pria dan wanita yang saling mencintai. Yang saling mencintai. Itulah perkawinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah memberkati. Artinya bahwa pernikahan pria dan wanita, mereka membentuk sebuah keluarga. Itu adalah lembaga yang resmi, lembaga yang berkenan di hati Tuhan, dan Allah yang menciptakan itu. Dan itu adalah kudus di mata Tuhan. Itu adalah hal yang berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya ketika pernikahan itu terjadi, ketika pria, suami, satu orang istri menikah, tidak ada kata perceraian di sana. Allah sangat membenci perceraian. Kalau kita melihat di dalam pasal 4, di dalam Matius pasal 19 itu,
Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Dikatakan di sana satu daging. Artinya mereka sudah memiliki satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Inilah pernikahan yang tidak boleh bercerai. Kalaupun dia bercerai, kalaupun seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena kekerasan hatimu, konsekuensinya pria, wanita yang telah bercerai, dia tidak boleh menikah. Kalau dia menikah, dia hidup sama seperti yang dikatakan tadi dalam zina. Dia hidup dalam persinahan dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan salah satu juga pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan dari seorang pria dengan seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Itu adalah pernikahan yang tidak sah dan tidak berkenan di mata Tuhan. Dan itu pun dianjurkan untuk bercerai. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang menikah dengan wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia berzina. Dia hidup dalam persinahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keluarga, pernikahan sekali lagi itu adalah lembaga yang kudus di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa merusak apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan, apa yang sudah dibuat oleh Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan itu. Karena dikatakan mereka satu daging. Kalau di dalam surat Korintus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, Rasul Paulus dengan tegas melarang kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kenapa tidak boleh menikahi wanita atau pria yang diceraikan oleh pasangannya? 1 Korintus pasal yang ke-7 kita baca di ayatnya yang ke-39 berkata begini. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asalkan di dalam Tuhan. Inilah yang membuat orang yang menikah dengan wanita atau pria yang diceraikan itu tidak boleh. Karena Tuhan Yesus pun berkata tadi di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-4 dan 6 itu, bahwa apabila pria menikah dengan wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia dikatakan hidup dalam persinahan dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini selama suaminya hidup, istri itu terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas menikah. Walaupun mereka sudah pisah, selama suaminya hidup atau selama istrinya hidup, mereka tidak boleh menikah kembali dengan siapapun. Dan itu seperti sama yang dikatakan tadi, karena zina, mereka hidup dalam persinahan, itu boleh bercerai. Itu boleh pisah dan dianjurkan untuk pisah. Ini yang dilarang di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita tetap menjaga pernikahan yang kudus itu. Jangan sampai
Seperti ada lagu katakan, jangan sampai ada kata perpisahan. Jangan sampai ada perceraian. Karena ketika terjadi perceraian, akan ada banyak konsekuensi yang harus kita terima di sana. Tidak boleh menikah. Kalau dia menikah, dia hidup dalam persinahan. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Dan itu Tuhan tidak suka. Allah sangat melarang perceraian. Di dalam perjanjian lama pun dijelaskan di dalam kitab Maleaki. Kitab Maleaki pasal yang kedua. Maleaki pasal yang kedua, kita membaca di ayatnya yang ke-15. Maleaki pasal 2 ayat 15. Bukankah dia yang sah menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki yang esa itu keturunan umat Allah? Jadi jagalah dirimu. Janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri masa mudanya. Sebab aku, Tuhan katakan, membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel. Dan juga orang yang berselubungkan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Sangat tegas Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Aku membenci perceraian. Dan kemudian dia katakan, juga orang yang berselubungkan kekerasan. Artinya orang-orang yang hidupnya kelihatannya baik. Kelihatannya aman-aman. Tapi ternyata di dalamnya, di baliknya, ada sesuatu perbuatan yang tidak berkenan terjadi dalam hidup orang tersebut. Ada dosa yang terselubung. Hati-hati kalau ini terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Seringkali dosa terselubung inilah yang menjadi perusak dalam rumah tangga. Dosa yang terselubung inilah yang menghancurkan setiap rumah tangga. Dan Tuhan katakan, dia benci untuk hal tersebut. Itu sebabnya katakan, jagalah dirimu, jangan berkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah melarang membenci perceraian, saya percaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti tidak mau hal ini terjadi dalam keluarga kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, kita kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 tadi. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 kita membaca di sana. Dikatakan di sana, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jangan menceraikan istrinya. Dengan tegas Rasul Paulus katakan, artinya bahwa perceraian itu jangan sampai terjadi. Dan Allah pun membenci perceraian. Tapi kalaupun itu terjadi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Demikian juga suami ketika kalau dia harus bercerai, dia harus hidup tanpa istri. Atau sebaliknya, sebaiknya bersatu kembali. Itu sebabnya kenapa pernikahan itu harus dibangun dan didasari oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih.
Pernikahan yang indah, pernikahan yang berkenan kepada Tuhan adalah pernikahan yang dilandaskan oleh kasih. Oleh sebab itu ketika kita pertama kali berdiri di depan altar gereja, ketika kita diteguhkan dan diberkati dalam pemberkatan nikah, itu adalah awal di mana kita memulai bersama dengan Tuhan. Kita harus membangun satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita harus memiliki kasih agape itu. Kasih hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Saya percaya kalau hubungan kasih ini ada dalam hidup kita, tidak mudah untuk dapat berkata berpisah atau bercerai. Karena ada kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara yang belum menikah, belum berumah tangga, carilah pasangan yang cinta Tuhan. Carilah istri yang cinta Tuhan. Carilah suami yang cinta Tuhan. Kalau memiliki suami yang cinta Tuhan, istri yang cinta Tuhan, dia nggak akan pernah bilang kita bercerai. Dia tidak akan berani untuk melakukan itu. Pasti dia akan tetap ada bersama-sama dengan istri masa mudanya, suami masa mudanya. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Milikilah pasangan yang cinta Tuhan. Jangan pernah, saya tidak pernah berkata salah pilih ya, karena itu adalah jodoh dari Tuhan. Tapi sebaiknya, milikilah pasangan yang cinta Tuhan. Amin. Pasangan yang cinta Tuhan. Kemudian kita selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang Matius pasal 19 maksud saya. Di ayat yang ke-10 ketika Tuhan Yesus berbicara dengan murid-murid. Pasal 19 ayat yang ke-10 di sana berkata, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik tidak kawin. Mereka melihat rumit amat gitu. Nggak boleh bercerai. Kalau bercerai tidak boleh menikah. Mereka bilang, mendingan tidak menikah. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Saudara, Yesus katakan kepada mereka, tidak semua orang bisa menerima itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Karena memang tidak semua orang mau bercerai. Tidak semua orang mau hidup sendiri. Nggak mau menikah. Karena melihat situasi yang sulit dalam pernikahan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalaupun dia hidup sendiri itu adalah karunia. Dia tidak mau menikah itu adalah karunia. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh karena orang lain mungkin kecewa, pernah dikecewakan. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan sorga. Dia mau hidup kudus, supaya kudus dia tetap sendiri. Tetapi satu hal, tidak ada kata perceraian. Haleluya. Tidak ada kata perceraian. Dan Allah membenci perceraian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan itu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang selalu melengkapi kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau, satu di dalam Engkau. Terlebih dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebagaimana Engkau kehendaki dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah setiap rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga. Biarlah kami menjaga kekudusan itu Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Sebagai keluarga-keluarga Kristen yang percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu itu Tuhan selalu ada di dalam rumah tangga kami. Biarlah roh itu menguasai rumah tangga kami Tuhan, sehingga rumah tangga kami yang kudus, yang suci itu tetap ada di hadapan Tuhan. Apa yang Engkau sudah persatukan tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Jangan biarkan kami ada di dalam dosa persinahan itu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin, amin, amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan Engkau Tuhan. sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya Amin, yang ku haleluya, haleluya. percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin, Satu-satunya yang ku Hanya Engkau yang menjadi andalan kami Engkau Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan Haleluya. penyembuhku, Haleluya, Tuhan pemulihku. haleluya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Yang dapat kami andalkan di dalam Engkau dunia ini. sumber Hanya Engkau Tuhan. kekuatan, sumber Oh, pengharapan, haleluya, haleluya. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan kami.
di dalam setiap rumah tangga dari jemaat-Mu, dalam setiap keluarga kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau, tetap cinta kepada Engkau. Tuhan berkati setiap rumah tangga dari jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka tetap satu di dalam Engkau, tetap menjaga kekudusan di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Di dalam keluarga mereka, sebagai suami, sebagai istri, selalu menjaga kekudusan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Di mana saja pun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau melawat mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka sedang mengalami persoalan. Mungkin persoalan yang rumit bagi mereka Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melawat juga mereka saat ini Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kasih-Mu itu Tuhan. Supaya mereka tetap ada di dalam keluarga yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.